Apriani dengan NIM H10412012 dari Prodi Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jessica Wangtias Nugroho dengan NIM H1051201062 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya Debbie Kartika Sari, NIM H1071201037 dari Prodi Geofisika. Saya Wahyu Nuragni dengan NIM H1021201005 Fisika 2020. Saya Tiara Aristi dengan NIM H1021201011 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Runi Aisyah Dianingrum, NIM H1011201028 dari Prodi Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Bahri dengan NIM H10512011091 Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya dari MIPA. Perkenalkan, nama saya Tarisa Umaira dengan NIM H109121001 dari Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Nur Eviva dengan NIM H1031171012 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Uraidianti dengan NIM H1101201034 dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Muhammad Sayudi Hamzah dengan NIM H10512011087 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya dari MIPA. Di sini saya Erin Apriani akan menjelaskan apa itu ILM MIPA Indonesia. ILM MIPA Indonesia adalah organisasi MIPA yang menaungi seluruh mahasiswa di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 16 April 2002 di Universitas Negeri Manado. ILM MIPA Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah, independen, dan terbuka. Organisasinya memiliki kepanjangan Ikatan Lembaga Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia ini berlandaskan akan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekretariatnya berada di perguruan tinggi Sekretaris Jenderal yang terpilih. Untuk mencapai tujuannya, ILM MIPA Indonesia melakukan usaha seperti menjalin hubungan dan mewadahi kerjasama antara lembaga mahasiswa MIPA di seluruh Indonesia dan menjalin kerjasama individu, lembaga, instansi, baik pemerintahan maupun swasta di tingkat nasional maupun internasional. Sasaran dari organisasi ini adalah lembaga ilmu pendidikan dan non-pendidikan masyarakat Indonesia. Sedangkan anggotanya yaitu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Lingkup MIPA se-Indonesia yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ILM MIPA Indonesia. Filosofi logo dari ILM MIPA Indonesia yang pertama bintang, bermakna cita-cita yang tinggi. Lalu yang kedua buku, bermakna pengetahuan yang luas. Ketiga, pena dan award, bermakna mengukir prestasi dan semangat. Lalu 4,
buku, pena, obor, dan bintang bermana aspek ilmiah. Kelima, ada warna merah dan putih yang bermakna aspek kebangsaan. Lalu segi 5 bermakna berdasarkan Pancasila. Fungsi ILM MIPA Indonesia adalah sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran informasi, serta pengkoordinasi lembaga eksekutif mahasiswa MIPA seluruh Indonesia. Sedangkan, tujuan ILM MIPA Indonesia adalah untuk mengembangkan sains baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan, untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. ILM MIPA Indonesia dibagi atas beberapa wilayah, yaitu wilayah yang pertama meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, wilayah kedua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, wilayah ketiga meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah keempat meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Wilayah kelima meliputi seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Adapun struktur dari organisasi ILM MIPA Indonesia yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pertimbangan Pengurus, Ketua Umum, Badan Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah, Badan Pengurus Wilayah, serta anggota ILM MIPA Indonesia. Sedangkan kelengkapan dari organisasi ILM MIPA Indonesia yaitu Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan Rapat Koordinasi Wilayah. Di sini kami akan mereview materi 2 yaitu tentang pengkaderan. Nah, sebelumnya pasti yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi adalah sejumlah orang yang terikat secara formal dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di organisasi tersebut dibagi menjadi berbagai macam. Sebagai contohnya ada organisasi politik, organisasi minat dan bakat, organisasi sosial, keagamaan, dan kemahasiswaan. Nah, di dalam organisasi ada yang dinamakan dengan pengkaderan, kader, dan pengkader. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengkaderan? Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang untuk mencapai ideologi yang sepaham dengan organisasi tersebut. Materi ini, kita dapat mengetahui fungsi dari dilaksanakannya pengkaderan. Fungsi dari dilaksanakannya pengkaderan antara lain untuk melakukan rekrutmen kader baru, menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan kader, sarana pemberdayaan kader, dan mengevaluasi mekanisme kontrol organisasi. Seorang kader pun memiliki beberapa aspek penting. Aspek ini berfungsi untuk dapat membuat seorang kader menjadi kader yang ideal. Dalam kegiatan kaderisasi, ada yang namanya pengkader dan kader. Pengkader adalah kader yang telah lahir dari proses pengkaderan. Sedangkan kader adalah orang yang sedang mengikuti proses pengkaderan. Setiap pengkaderan pasti memiliki tantangan. Tantangan ini dapat berupa tantangan keluarga, akademik, minat, dan krisis kader. Dengan konsep yang terencana, waktu yang tepat, dan tujuan yang jelas, suatu pengkaderan akan berjalan secara efektif dan ideal. Akhir dari materi ini ditutup dengan pesan yang singkat namun sangat jelas, yaitu segera ambil peran dalam pengkaderan. Perlu kita ketahui bahwa dengan melakukan komunikasi secara tepat dan mudah dimengerti adalah salah satu cara berinteraksi dengan benar. Dengan mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, maka akan memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Selain itu, kita juga akan sangat terbantu dalam melakukan berbagai aktivitas maupun pekerjaan. Namun, sebaiknya harus selalu berupaya meningkatkan keterampilan komunikasi agar memudahkan kita dalam berinteraksi dengan lebih banyak orang.
Selain menggunakan bahasa verbal, berkomunikasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat seperti gestur tubuh, tersenyum, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Lalu, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi juga dapat terjadi jika ada interaksi antara dua orang atau lebih di waktu yang sama dan terdapat pesan yang disampaikan. Saat ini, komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, namun juga bisa dilakukan melalui smartphone, laptop, komputer, atau lainnya. Mengapa sih komunikasi itu penting? Komunikasi memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Tujuan kedua, menghibur audiens. Dan tujuan ketiga, mempengaruhi audiens. Lalu, apa saja manfaat dari komunikasi ini? Manfaat yang pertama, mengurangi ketidaktahuan, karena dengan komunikasi, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi. Manfaat kedua, memperbaiki hubungan. Manfaat ketiga, memahami permasalahan. Manfaat keempat, menyelesaikan masalah. Komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan, baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Selanjutnya ada urgensi komunikasi. Apa itu urgensi? Menurut KBBI, urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Sedangkan komunikasi yaitu penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Jadi, bisa disimpulkan urgensi komunikasi yaitu penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain untuk menyampaikan hal yang sangat penting. Nah, urgensi komunikasi ini tuh seperti apa sih? Pertama, mencapai pengertian satu sama lain. Selanjutnya ada membina kepercayaan dan juga berbagi rasa. Selanjutnya ada gambaran seni berkomunikasi serta tips and triknya. Nah, salah satu seni berkomunikasi yaitu menjadi public speaking. Menjadi public speaking tentu saja tidak mudah kan? Nah, menjadi public speaking ini memiliki faktor mendukungnya, yaitu proses belajar, berlatih dengan giat, dan juga memiliki faktor di luar, faktor lingkungannya. Menjadi public speaking ini tentu saja memiliki tekanan, tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Gimana cara kita mengatasinya? Bisa dengan mempersiapkan dengan giat, mempersiapkan dari jauh-jauh hari, mencari pengalaman, dan juga tingkatkan percaya diri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perangkat dan instrumen aksi, yaitu ada korlap, agitator, orator, humas, negosiator, advokasi, logistik, dan medical rescue, dokumentasi, keamanan, dan sweeper. Korlap, memimpin aksi, memutuskan, memulai, dan membubarkan aksi. Korlap umum dinampakkan, korlap khusus disamarkan, hanya diketahui oleh peserta aksi. Agitator, MC-nya aksi, memimpin yel-yel, menyemangati peserta di bawah koordinasi korlap. Orator, menyampaikan tuntunan atau pesan aksi dengan orasi. Humas, berhubungan dengan media, harus sangat paham dengan isu yang diangkat. Negosiator, menjadikan target dan tujuan aksi menjadi lancar, bernegosiasi dengan kelompok aksi massa yang lain jika ada, berkoordinasi dengan korlap untuk menentukan bergabung atau tidak dengan kelompok aksi yang lain, berhubungan dengan aparat. Advokasi, tim yang membela dan memberikan perlindungan jika aktivis ditangkap. Logistik dan medical rescue, menyediakan perlengkapan fisik berupa toa, poster, bendera, dan lain-lain, menyiapkan P3K. Dokumentasi, mengabadikan setiap momen dengan video, gambar, atau tulisan. Keamanan dan sweeper, memastikan keamanan setiap peserta, memastikan tidak adanya penyusup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang aksi lobby. Jadi, di aksi lobby ini ada yang dinamakan aksi massa, yaitu pernyataan protes dalam bentuk massal.
Aksi massa ini biasanya ditujukan kepada seseorang maupun kepada kelompok yang biasa disebut dengan unjuk rasa. Kemudian ada beberapa perangkat dan instrumen aksi, yaitu sebagai berikut. Ada koordinator lapangan atau korlap, agitator, orator, advokasi, negosiator, logistik dan medical rescue, keamanan dan sweeper, dokumentasi, lalu yang terakhir ada humas. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam aksi massa, yaitu yang pertama, provokator media hasutan, kemudian membuat kerusakan atau desolasi, yang terakhir ada menyiksa diri sendiri. Selanjutnya yaitu review materi tentang politik kampus. Kita lihat terlebih dahulu definisi dari politik dan kampus. Politik menurut KBBI adalah pengetahuan mengenai sistem pemerintahan. Sedangkan kampus dapat didefinisikan sebagai tempat lahirnya generasi muda, tempat pertaruhan ideologi dan kaderisasi. Jadi politik kampus adalah segala urusan dan tindakan mengenai sistem pemerintahan yang ada di lingkungan kampus. Politik kampus adalah manifestasi dari gerakan mahasiswa berwujud pemerintahan mahasiswa. Jangan sampai kita salah mengartikan atau salah memaknai arti politik kampus. Karena salah memaknai politik kampus berdampak kultural bagi sebagian besar mahasiswa dalam memandang politik kampus, sehingga dapat lahir dua golongan. Golongan yang pertama adalah pragmatis, yaitu golongan yang beranggapan bahwa tujuan dari politik kampus adalah untuk mendapatkan kekuasaan di kampus. Yang kedua yaitu golongan apatis atau apolitis, yaitu golongan yang enggan untuk berpolitik kampus. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah memaknai politik kampus, karena politik kampus sebenarnya adalah wadah untuk mengawasi kebijakan pemerintahan, yang dimana kampus itu sendiri sebagai ruang industri pemikiran sekaligus sebagai tempat paling teruji untuk mengukur kompetensi politik. Dengan menduduki posisi presiden mahasiswa atau jabatan struktural lainnya, secara tidak langsung dapat membantu dalam upaya perbaikan masyarakat kampus agar dapat lebih aktif dan mampu bergerak dalam memberikan solusi bagi masyarakat. Juga sebagai tempat pembelajaran tentang keorganisasian, kepemimpinan, strategi, taktik kampus, serta sebagai tempat untuk pengabdian. Terdapat beberapa urgensi dan tujuan politik kampus, antara lain yaitu sebagai tempat memupuk ideologi, tempat pembelajaran sebelum masuk dunia kerja, pengontrol kebijakan pemerintah dan kampus, serta tempat adu gagasan gerakan dalam pengabdian. Berikutnya, politik kampus Untan. Terdapat 3 bagian politik kampus Untan, antara lain yaitu pemirama, sistem kampus, serta birokrat kampus. Yang dimana pemirama terbagi lagi menjadi 3 bagian, antara lain yaitu kontestan, regulasi, serta partisipasi. Kemudian, sistem kampus. Di sini, pola hubungan antara BEM universitas dan UKM universitas masih belum selaras, karena sistem pemerintahan universitas dan fakultas masih tumpang tindih. Yang terakhir ialah birokrat kampus, yaitu mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, dan presiden takut pada mahasiswa. Pola hubungan antara rektor atau dekan kepada lembaga mahasiswa adalah sebagai mitra, bukan atasan. Oke, kali ini saya akan membawa materi tentang political talk. Apa sih political talk itu? Yaitu pembicaraan politik. Merupakan inti dari setiap bentuk sistem komunikasi manusia, tidak terkecuali dalam bidang komunikasi politik. Melalui komunikasi interpersonal atau individu memperoleh pengetahuan tentang dunia politik.
memahami tujuan dan nilai bersama dari sistem politik mereka, dan belajar berpartisipasi dalam tugas-tugas politik. Seperti halnya dalam bidang penelitian lainnya, penelitian komunikasi interpersonal menghadapi banyak tantangan, adanya kekurangan organisasi konseptual dan ketepatan tentang nama dan label seperti pembicaraan politik, percakapan politik, dialog publik, dialog politik, diskusi politik, debat politik, dan musyawarah politik. Rupanya ungkapan-ungkapan ini berujuk pada gagasan yang sama. Komunikasi antar pribadi yang masuk ke ranah politik, namun seperti istilah melatarkan latar belakang epistemologis, normatif, dan teoritis yang beragam dan mewakilkan cara yang berbeda untuk konseptualisasi gagasan ini. Esai ini menyarankan definisi umum untuk komunikasi politik interpersonal dan matriks yang mengatur pengetahuan akademis yang ada tentang topik ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.